Assalamualaikum anak-anak. Di video kali ini kita akan belajar tentang konsep kuadran di buku paket kalian halaman 242. Sebelumnya kan kalian sudah saya minta untuk hafalan sudut-sudut istimewa dari 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Di pertemuan di sekolah, saya pernah bilang bagaimana kalau kalian mencari sin 120, sin 150, sin 150. Nah, ini kita pakai konsep kuadran. Kalian bisa lihat di buku kalian nanti untuk contoh soal yang lebih banyak, uji kemampuan diri lebih banyak, ada di halaman 242. Tapi kita coba terus dulu ya. Konsep kuadran. Oke. Jadi di trigonometri itu kan kalian tahu kalau satu putaran penuh nilainya 360 derajat. Nah, di trigonometri dibagi jadi 4 biar lebih gampang. Nah, jadi 4-nya itu gimana? Jadi 4 bagian. Nih saya tulis dulu. Nih kuadran pertama, kuadran kedua, nih kuadran ketiga, dan yang terakhir kuadran keempat. Nah, kan dalam satu putaran penuh nilainya 360 derajat. 360 dibagi 4 yaitu 90 derajat. Jadi, masing-masing kuadran nilainya 90 derajat. Kuadran 1 dimulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 berikutnya dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran ketiga berikutnya aja 180 sampai 270 derajat. Yang terakhir 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau misalkan 100 derajat itu di kuadran berapa, 190 di kuadran berapa, 300 di kuadran berapa, dan seterusnya. Kalau misalkan 400 derajat berapa? Kan di sini cuma sampai 360 ya. Kalau 400 derajat artinya dia udah satu putaran penuh yaitu 360, tinggal kalian cari lebihnya berapa. Kalau 400 dikurang 360 maka 40 derajat. Artinya dia ada di kuadran pertama. Nah, setiap kuadran itu punya nilai perbandingan trigonometri masing-masing. Kalau di kuadran 1, semua perbandingan sin, cos, tan, sin, cos, dan tan itu ketiganya bernilai positif. Semuanya, tidak terkecuali. Kalau kamu lihat di sudut istimewa, baik sin, cos, tan, tidak ada yang nilainya negatif. Karena apa? Semua berada di kuadran 1, yaitu 0 derajat sampai 90 derajat. Kalau di kuadran 2, dia hanya sin yang bernilai positif, yang lain negatif. Oke. Di kuadran 2 hanya sin yang bernilai positif, yang lainnya negatif. Di kuadran 3 hanya tan yang nilainya positif. Berarti sin dan cos di kuadran 3 nilainya negatif. Di kuadran 2 cos dan tan nilainya negatif. Berarti di kuadran 4 yang belum apa? Cos. Maka cos di kuadran 4 nilainya positif. Jadi gitu ya, untuk konsep kuadran ada 4 kuadran. Kuadran 1, 2, 3, 4. Posisinya seperti di video. Setiap kuadran nilainya 90 derajat, dimulai dari 0 sampai 90, dan selanjutnya 90 sampai 180, 180 sampai 270, 270 sampai 360 derajat. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa tahu kalau misalkan yang ditanya sin 120 derajat atau sin 210 derajat atau cos 300 derajat? Itu pakai materi yang namanya sudut berelasi. Nah, sudut berelasi di setiap kuadran punya rumusnya masing-masing.
Sudut berelasi di setiap kuadran punya rumusnya masing-masing. Kita coba untuk kuadran kedua dulu. Kenapa kuadran pertama nggak usah? Karena kuadran pertama itu ada di hafalan sudut istimewa. Kuadran 2 rumusnya yaitu 180 derajat dikurang sudut yang ditanya. Oke, kita kasih contoh. Contoh. Tentukan nilai dari A. Sin, kita anggaplah sin 120. Maka cara mencarinya, ini kan sudut yang ditanyakan, rumusnya ini, ingat, rumusnya 180 derajat dikurang sudut yang ditanya. Maka sin 180 derajat dikurang 120 derajat. 180 kurang 120 berapa? 60. Di hafalan kalian sin 60 berapa? 1/2 akar 3. Positif atau negatif? Positif. Kenapa positif? Ingat lagi di sini. Yang atas. Kuadran 2 nilainya positif untuk sin. Itu ya. Coba kita ambil contoh yang lain. B. Misalnya kita cos 150 derajat. Maka caranya cos 180 derajat dikurang 150 derajat. 180 kurang 150 berapa? 30. Di hafalan kalian cos 30 berapa? 1/2 akar 3. Negatif enggak? Negatif. Cos 30 itu 1/2 akar 3. Pakai negatif. Kenapa? Karena yang nilai positif di kuadran 2 hanya sin. Berarti yang lainnya negatif. Itu ya. Coba kita yang ketiga. Tan yang ketiga, tan 135 derajat. Berarti kita cari nih. Tan 180 derajat dikurang 135 derajat. 180 kurang 135 berapa sih? 45 derajat. Tan 45 berapa? 1. Pakai negatif nggak? Pakai. Karena tan di kuadran 2 nilainya negatif. Jadi untuk mencari nilai perbandingan di kuadran 2 pakai rumus 180 derajat dikurang alfa. Oke, sekarang kita cari kuadran 3. Kuadran 3 itu nilainya 180 derajat sampai 270 derajat. Ada rumusnya juga. Rumusnya adalah kebalikan dari kuadran 2. Dia nggak usah pakai derajat. Alfa dikurang 180 derajat. Yang ditanya dikurang 180 derajat. Contoh. Tentukan nilai dari pertama sin dulu deh. Sin 210 derajat. Nah, yang ditanyakan 210, maka alfanya adalah 210. Sin 210 derajat kurang 180 derajat. Maka 210 kurang 180 berapa? 30 derajat. Sin 30 berapa? 1/2. Pakai negatif. Karena apa? Yang positif di kuadran 3 hanya tan. Sekarang yang B. Misal cos 225 derajat. Maka 225 adalah yang ditanya. Cos 225 derajat kurang 180 derajat. 225 kurang 180 berapa sih? 45. Cos 45 berapa? 1/2 akar 2. Nilainya negatif. Karena ingat lagi, yang positif hanya tan. Oke, coba kita cari yang tan.
yang C. Tan anggaplah 240 derajat. Maka cara mencarinya tan 240 derajat kurang 180 derajat. Maka 240 kurang 180 berapa? 60 derajat. Tan 60 berapa sih yang kalian ingat? Yaitu akar 3. Pakai negatif nggak? Enggak. Kenapa? Karena yang di kuadran 3 nilainya positif hanya tan. Ingat ya, di kuadran 3 yang nilainya positif hanya tan. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek di kalkulator sin 210 derajat hasilnya negatif atau enggak. Cos 225 derajat hasilnya negatif atau enggak. Tan 240 derajat hasilnya negatif atau tidak. Nanti bisa kalian pastiin kalau jawaban di sini udah pas atau belum. Kita lanjut di kuadran 4. Oke, kuadran 4. Kuadran terakhir. Dari 270 derajat sampai 360 derajat. Rumusnya apa? Kita tulis. Rumusnya adalah 360 derajat dikurang alfa. Ini rumusnya ya. 360 derajat dikurang alfa. Contoh. Tentukan nilai dari A. Misalnya sin 300 derajat. Kita tentukan. Yang ditanya apa? 300. Maka ini sebagai alfa. Maka jadinya sin 360 derajat dikurang 300 derajat. Sama dengan 360 kurang 300, yaitu 60 derajat. Sin 60 berapa? 1/2 akar 3. Pakai negatif nggak? Pakai. Karena yang positif di kuadran 4 hanya cos. Sekarang yang B. Misalnya cos 315 derajat. Berarti 315 adalah yang ditanya. 360 derajat kurang 315 derajat. Maka menjadi cos 45 derajat. Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Pakai negatif nggak? Enggak, betul sekali. Karena yang positif di kuadran 4 hanya cos. Yang C, misalnya tan 330 derajat. 3 di 30 adalah yang ditanya. Tan 360 derajat kurang 330 derajat. 360 kurang 330 berapa? 30 derajat. Tan 30 berapa? 1/3 akar 3. Pakai negatif nggak? Udah pasti pakai. Jadi nilai tan 330 derajat adalah negatif 1/3 akar 3. Balik lagi sama seperti di kuadran 3. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek di kalkulator HP kalian. Sin 300 nilainya negatif atau enggak? Cos 315 nilainya negatif apa enggak? Atau tan 330 derajat nilainya negatif atau tidak? Oke, untuk latihan soalnya, kalian coba kerjakan uji kemampuan diri nomor 7 halaman 248 nomor 2 yang A, C, E, G. Terus nomor 3 yang A, B, C. Terus nomor 5, nomor 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terakhir nomor 8. Ya, nomor 5, 6, 8. Jadi yang dikerjain adalah uji kemampuan diri 7 halaman 248 nomor 2 poin A, C, E, dan G.
nomor 3 poin A, B, C, nomor 5, nomor 6, dan nomor 8. Kerjakan di buku tulis kalian dan kumpulkan di foto, nanti kirimkan ke saya. Oke, untuk pembelajaran kali ini saya rasa cukup karena ada beberapa hal yang harus kalian pahami, benar-benar pahami. Jangan cuma dihafal karena kalau dihafal udah otomatis akan lupa. Yang kalian hafal cukup sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat dari perbandingan sin, cos, tan. Karena kalau itu nggak hafal, materi ini yang saya bikin videonya otomatis akan kesulitan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.